tidak makan kecuali sedikit, itu pun di waktu malam. Sehingga badannya kurus. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adzabta nafsaka." Engkau telah menganiaya dirimu. Engkau telah berbuat aniaya, mengadab dirimu. Kemudian Nabi mengatakan, "Sum syahrul sabri wa yawman min kulli syahrin." Puasalah, ya. Dalam sebulan satu kali puasa sunnah, ya. Orang tadi mengatakan, "Jidni fa inna bi quwwah." Tambahkan ya Rasulullah kepadaku, aku kuat. Kalau sebulan sekali saya kuat puasa. Sum yaumaini, kalau itu puasa 2 kali 1 bulan. Jadi ya Rasulullah, tambahkan, saya kuat. Kalau cuma 2 kali saya masih mampu. Kemudian Nabi mengatakan, sum salah satahnya, puasalah 3 hari. 3 hari. Orang tadi mengatakan, jadi ya Rasulullah, tambahkan, saya masih kuat. Ya. Sum minal huruf watul, puasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ini menjadi sunnah. Puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam 3 hari dalam sebulan. Boleh di ayam lebih tanggal 13, 14, 15, atau boleh tidak boleh tanggal 1, nanti tanggal 10. Pokoknya paling tidak 3 hari dalam sebulan. Kalau kita merasa masih kuat, bisa puasa hari Senin dan Kamis. Kalau masih kuat, maksimal puasa Daud, maksimal. Dan jangan hindari dari itu. Karena ketika orang itu berlebih-lebihan, Bapak Ibu, itu nanti tidak baik. Sebagaimana tadi, ketika orang tadi itu banyak tidak makan, akhirnya badannya kurus, berubah postur tubuhnya, maka Nabi mengatakan, adab karena saja engkau telah menganiaya dirimu. Jasad juga punya hak, ya, punya hak. Jadi puasa tapi tidak boleh kemudian kita menyiksa diri seperti ini. Iya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyimpulkan wa min dzalika ayyul syahrul muharram, di antara puasa-puasa yang dianjurkan yang sifatnya sunnah di antara puasa Muharram, ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Afdhalul siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah yaitu puasa di bulan Allah, yaitu al-Muharram. Wa min dzalika aidan al-yasuma min kulli shahrin salasata ayyam. 3 hari dalam sebulan menjadi sunnah untuk berpuasa di setiap bulannya, seperti itu. Boleh berurutan, boleh tidak berurutan. Ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang fadilah keutamaan puasa hari Arafah kemarin, ketika tanggal 9 kita puasa Arafah, maka ditanya tentang keutamaan nahul kafir sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah bisa menghapuskan dosa-dosa setahun al-madiyah yang lalu wal baqiyah, dan akan datang. Berarti menghapuskan 2 tahun. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada puasa Asyura menghapuskan puasa yang al-madiyah, ya, al-madiyah yang telah lalu setahun. Itu adalah dosa-dosa kecil, ya. Adapun dosa besar maka hanya bisa hilang dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa
Adapun dosa kecil bisa hilang, bisa terhapus dengan amal soleh. Ya, disebutkan dalam hadis yang lainnya, as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu, ar-Ramadan ila Ramadan, wal Jumu'ah ila Jumu'ah. Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya, Jumat satu dengan Jumat yang lainnya, itu bisa menghapuskan dosa-dosa selagi dia menjauhi dosa besar. Berarti dosa-dosa itu bisa tertutupi, bisa terhapus dengan amal soleh, amal kebaikan, di antaranya adalah dengan puasa. Tapi itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus taubat. Makanya ciri taubat nasuha harus berhenti dari perbuatan maksiat, punya azam, keinginan untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Ya, menyesali perbuatan dosa tersebut, ini harus menyesal. Punya keinginan untuk tidak mengulang, ada penyesalan dan berhenti dari perbuatan dosa. Tapi kalau hubungannya dengan orang lain, dengan orang lain, maka kita harus menyelesaikan dengan orang lain. Kalau dosanya dengan orang lain, kalau itu berkaitan dengan harta, harta, pernah mengambil harta orang lain, tidak cukup tobat kita kepada Allah, harus mengembalikan, ya. Atau kita minta ridhonya, minta kehalalannya. Jadi orang-orang yang korupsi itu nggak cukup tobat kepada Allah, harus mengembalikan, karena ini berkaitan dengan mengambil hak orang lain yang bukan miliknya. Ini jadi tobatnya orang yang berkaitan dengan harta orang lain. Jadi kita pernah bahas tentang masalah warisan Bapak Ibu. Kalau pernah mengambil jatah saudara kita, mungkin waktu itu nggak tahu, mungkin waktu itu belum pernah belajar waris, ternyata kok salah mengambil kita, harus minta apa? Keikhlasannya. Bolehnya ini, boleh. Kalau enggak, kalau dia nggak itu, kembalikan, karena itu bukan hak kita. Karena biasanya Bapak Ibu mengambil hak orang lain itu kadang terjadi dalam masalah warisan, termasuk memakan harta anak yatim Bapak Ibu. Kasus ini banyak terjadi dalam lingkup keluarga. Anak itu ketika ada suami istri, suaminya meninggal dunia dan masih punya anak kecil, mungkin bayi atau bahkan dalam kandungan. Anak kecil yang masih bayi atau dalam kandungan, dia punya hak waris. Punya hak apa? Harta waris. Ini jangan dihilangkan. Tidak boleh diambil haknya. Dia punya hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Nah, kadang tidak diberikan haknya karena masih kecil, diambil dirampas, tidak diberikan, berarti dia telah memakan harta siapa? Anak yatim. Dosa atau tidak boleh? Dosa besar, adalah dosa besar. Karena anak yatim kita diberitakan untuk memelihara, untuk menyantuni. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ana waqaful yatim hakada." Aku dengan orang yang menanggung anak yatim nanti di hari kiamat dekat denganku sebagaimana dekatnya dua jari. Sehingga banyak ayat yang menunjukkan kita untuk menyantuni anak-anak yatim. Anak yatim adalah man mata abuhu qabla bulugh. Orang yang meninggal bapaknya meninggal sebelum dia balik. Jadi yatim itu ada batasannya. Jangan umur 50 tahun, 40 tahun ngaku anaknya yatim. Ini bukan anak yatim. Anak yatim dibatasi dengan umur balik itu. Ya, ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi kalau itu berkaitan dengan orang lain, ketika kita tobat, menyesali dan kita sadar itu bukan hak kita, harus kita kembali. Kalau itu berkaitan dengan kehormatan orang lain, maka kita harus selesaikan. Bagaimana caranya kita menyelesaikan? Kita pernah menggibah, menggunjing
minta maaf. Karena ini kalau belum selesai Bapak Ibu, ngapunten, mohon maaf, besok nanti di hari kiamat banyak orang bangkrut. Di hari kiamat itu banyak orang bangkrut. Dia membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, pahala-pahala yang lainnya. Tapi ternyata habis untuk bayar, menyelesaikan hutang-hutangnya di dunia. Hutang dari mana? Mendolimi saudaranya, menfitnah, mencaci maki, mencela, menggunjing. Itu hutang Bapak Ibu, hutang. Karena nanti dari kiamat kita nggak bawa uang, berarti yang kita bayarkan dengan apa? Kita bayar dengan amal soleh, dengan amal soleh Bapak Ibu. Ya, kalau bukan karena mumpung kita masih hidup Bapak Ibu, dengan sakit ngiling-ngiling, sakit diingat-ingat siapa yang pernah saya dolimi, kok dia tahu dan saya pernah menjelek-jelekkan, minta maaf, minta ridhonya. Atau yang kedua, kalau dia nggak tahu dan kita pernah menghibah, mohonkan maaf orang tersebut. Ya Allah, saya telah pernah mendolimi saudara saya, teman saya, ampunkan dosa saya. Mohonkan ampun dan sebut kebaikan-kebaikannya sebagaimana dulu pernah menyebut keburukannya. Di sini mungkin pernah menghibah, menyebutkan keburukan si fulan, maka di sini pula kita harus menyebutkan kebaikan si fulan sebagai bentuk kafarah, tebusan. Ini Bapak Ibu. Jadi Allah itu Maha Adil. Orang itu ketika sudah muslim, sudah menjadi orang Islam, maka haram darahnya ditumpahkan, haram kehormatannya dicaci maki, direndahkan, tidak boleh. Ya, dia tidak boleh Bapak Ibu. Kehormatannya dijaga. Maka orang yang qadhafa fulan, menuduh seseorang, maka dia harus mempertanggungjawabkan nanti sampai hari kiamat. Hati-hati Bapak Ibu, menuduh si fulan dengan sesuatu yang tidak nyata, ini berat, ya, berat pertanggungjawaban yang nanti dari kiamat. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi tobatnya seseorang ketika melakukan dosa harus kita rinci. Kalau itu berkaitan dengan Allah cukup 3. Tapi kalau berkaitan dengan orang lain ditambah 2. Dilihat berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan kehormatan. Harus diselesaikan Bapak Ibu, diselesaikan. Ternyata misalkan berkaitan dengan harta, ternyata dicari nggak ketemu, pergi orangnya, ditelepon sudah nggak nyambung, keluarganya nggak ada. Gimana ini? Dulu saya pernah mengambil uang dia 5 juta. Saya pernah menipu misalnya, saya pernah berbuat curang 5 juta. Ini gimana solusinya? Dicari nggak ketemu, ditelepon nggak diangkat, nggak ada yang balas. Gitu. Nah, sebagian ulama menganjurkan 5 juta ini kita sedekahkan. Kalau ketemu ahli warisnya dikasih 5 juta. Ya, karena itu haknya siapa? Ahli waris kalau orang sudah meninggal dunia. Kalau nggak ketemu, sedekahkan atas nama orang tersebut. Ya, orang tersebut. Ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berkaitan dengan hak orang lain. Sehingga hak orang lain itu termasuk hutang Bapak Ibu. Mohon maaf, ya, hutang Bapak Ibu. Ketika kita tahu punya hutang, ya harus apa? Kembalikan. Ya. Ketika belum selesai, kalau dia sudah meninggal dunia, cari ahli warisnya, kita bayarkan. Ya, kita bayarkan. Nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yudha'an. Jiwanya orang muslim masih terkait dengan hutangnya. Artinya apa? Dia belum bisa masuk surga sebelum urusan hak Adam sama manusia itu selesai. Hutang itu boleh Bapak Ibu, tapi harus selesai ketika dia sudah meninggal dunia. Maka caranya menyelesaikan nanti bisa dirampungkan, dibayarkan oleh ahli waris. Ya, atau orang tadi mengikhlaskan, sudah tak anggap lunas, ya sudah selesai. Tapi kalau belum ada kata-kata diikhlaskan, ahli warisnya nggak ada yang bayarkan,
itu nanti sampai hari kiamat. Tadi itu kita harus bayar dengan amal soleh. Sehingga ini Bapak Ibu harus kita ingat-ingat, apakah kita pernah punya hutang yang belum terselesaikan? Kalau masih ada, segera catat Bapak Ibu. Segera catat catatan yang harus kita selesaikan. Kalau kita belum mampu, anak-anak kita dikasih tahu, Pak, saya punya hutang ini. Nanti kalau saya meninggal dunia ini belum selesai, tolong bayarkan. Tolong bayarkan. Biar apa? Urusan kita dengan manusia selesai. Allah itu maha adil, Bapak. Allah maha adil. Iya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema yaitu tentang puasa Asyura. Ketika Rasulullah SAW su'ila an siyami yaumi Asyura, ketika ditanya tentang puasa Asyura, yukaffiru sanah al-madiyah, maka puasa Asyura itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Nabi Muhammad SAW, la in baqaitu ila qabil, apabila aku masih hidup sampai tahun yang akan datang, la asumanna at-tasi'ah, aku akan puasa pada hari yang ke-9. Berarti puasa apa? Tasuk, hari yang keberapa? Ke-9. Untuk apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Karena waktu itu Bapak Ibu, zaman Rasulullah, ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi mereka puasa di hari Asyura, di hari Asyura. Kemudian Rasul bertanya, ini hari apa? Tanya kepada sahabat. Kemudian orang-orang tadi Yahudi mengatakan, ini adalah hari yang istimewa. Hadza yaumul adzim. Ini hari yang mulia, di mana Allah telah menyelamatkan Bani Israil dari kejaran siapa? Kejaran Fir'aun. Ya, kejaran Fir'aun. Wal yaumul ladzi anjaynahu bi Musa. Ini adalah hari di mana Allah telah menyelamatkan Musa wa qaumahu dan kaumnya. Wa raqa Fir'aun wa qaum, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Wa kana al-yahud yasquna syukrillah. Kemudian orang-orang Yahudi berpuasa sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi nikmah al-azimah, atas nikmat yang besar ini. Bapak ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika benar tersebut, maka Nabi mengatakan bahwasanya walladzina ma'ahu, aku lebih pantas, nahnu aula bi Musa minkum, aku lebih layak, aku lebih mulia, nahnu aula Musa minkum, lebih mulia terhadap Musa daripada kalian. Akhirnya ikut puasa dan tahun depan sudah merencanakan punya niat untuk puasa tanggal 9 dan 10 untuk menyelisihi siapa? Orang-orang Yahudi, karena Nabi lebih pantas untuk terhadap Musa daripada orang Yahudi. Dari sisi apa? Dari sisi ketaatan, kedekatan. Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW sama-sama utusan Allah. Sedangkan orang Yahudi mereka ingkar kepada Nabi Isa, ingkar kepada Nabi Muhammad SAW, ingkar kepada kitab Allah yaitu Al-Quran. Kami lebih layak untuk mengagungkan atau menjadikan puasa di hari tersebut daripada kalian. Seperti ini. Nah, ini pentingnya menyelisihi yaitu kebiasaan orang-orang Yahudi. Tapi kata Allah, akhirnya apa? Akhirnya di tahun yang akan datang Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Sehingga disebutkan dalam kitab ini ada rincian dalam puasa tanggal 10. Pertama, ayyasuma an-nasuma as-surah wa tasi'ah wa hadha afdal al-anwa. Kita bisa puasa pada hari 10 Asyura.
dan pada hari yang ke-9, dan ini adalah yang paling afdal. Jadi kalau panjenengan bisa puasa 2 hari itu lebih baik, lebih baik. Monggo silakan. Ya seperti itu. Kemudian an-nasuma asyura wal hadi asyar. Atau yang kedua puasa tanggal 10 dan 11. Wa hadza dunal awal. Ini tingkatannya lebih kurang dari yang pertama. Jadi kita mengambil faedah menyelisih orang Yahudi yang cuma puasa 1 hari, kita berusaha puasa berapa? 2 hari. Bisa tanggal 10 dan 9 atau 10 dengan 11. Yang ketiga an-nasuma asyura wahda, ya. Maka yang ketiga boleh kita puasa sehari saja. Walaupun ada yang mengatakan makruh, insyaallah tidak sampai makruhnya puasa sehari pada apa? Hari Asyura, ya, pada hari Asyura. Fa karahu ba'dul ulama. Fa karahu ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan makruh, ya, tapi insyaallah tidak sampai seperti itu. Intinya dibolehkan kita puasa tanggal 10 atau kalau mau tanggal 10 dengan 9, kalau tidak tanggal 10 dengan 11, ya, dengan seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini puasa yang sifatnya sunnah. Misalkan kita terluput tidak puasa, insya Allah tidak dosa, karena hukumnya adalah sunnah. Tapi ketika dikerjakan, apalagi mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan pahala dan ada keutamaannya, menggugurkan dosa-dosa kita, seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatkan kita juga tentang masalah penyelisihan tadi, menyelisih orang-orang Yahudi. Kita dianjurkan, diberitakan dalam agama ini menyelisihi kebiasaan tabiat orang-orang Yahudi. Dan sekarang sudah menjadi ketetapan larangan tasabbuh, larangan menyerupai kebiasaan orang Yahudi yang itu sifatnya adalah ubudiyah atau akhlak yang buruk. Ya, jadi dia mengampuni Bapak Ibu nanti ketika pas kalau akhir-akhir Desember, ya, maka kita tidak boleh ikut-ikutan bergembira merayakan ibadahnya orang lain. Pakai mobil, pakai atribut, misalkan. Kita cukup lakum dinukum waliyah. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Itu toleransi yang benar seperti itu, Bapak Ibu, bukan dicampur adukan. Ya. Khawatirnya Bapak Ibu ketika kita ikut-ikutan hari raya mereka, ya, acara keagamaan mereka, khawatirnya kita ikut-ikutan senang dengan ibadah mereka. Bagaimana bisa seorang muslim kok ridho dengan kebiasaan mereka, ibadah mereka, padahal Allah tidak ridho dengan agama mereka? Kita setiap hari berdoa dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kaya, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang yang dimurkai oleh Allah, Yahudi. Siapakah orang-orang yang sesat? Orang-orang Nasrani. Kenapa mereka dikatakan sesat? Mereka dikatakan orang yang dimurkai. Tadi itu mereka orang Yahudi punya ilmu, nggak mengamalkan ilmunya, mengingkari kenabian, mengingkari Al-Quran. Demikian juga orang-orang Nasrani. Ya, maka kita tidak perlu ikut-ikutan. Kita hormati, tapi kita tidak perlu ikut-ikutan. Lakum dinukum waliyah. Sudah selesai, ya kan? Kita tidak mengganggu, kita tidak mengusir mereka,
Inilah makna toleransi. Nah, Bani Israil mengingatkan kita kepada salah seorang nabi yang mulia yang namanya Yakub alaihissalam. Jadi Israil itu adalah Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub punya ayah namanya Ishak. Ishak punya ayah, punya bapak namanya Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim punya istri ada namanya Sarah dan Hajar. Dari Sarah kemudian punya anak namanya Ishak. Dari Hajar punya anak namanya Ismail alaihissalam. Nah dari Ishak ini kemudian punya anak namanya Yakub alaihissalam. Inilah Yakub, inilah Israil. Kita nggak bicara tentang bangsa sekarang, yang bukan negara sekarang. Kita bicara seorang nabi. Ketika ada pertanyaan siapakah Nabi Israil, Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub alaihissalam punya istri 2, budak 2, sehingga anak-anaknya 12. Anaknya 12. Ada Yahuda, ada Yusuf, ada Benyamin, ada Lawi dan macam-macam 12. Nah, nanti dari 12 itu banyak sekali para nabi, sehingga banyak nabi dari kalangan Bani Israil. Bani asalnya dari kata Bani, anak-anak. Ya, anak-anaknya siapa? Nabi Yakub alaihissalam atau Nabi Israil. Mereka adalah orang-orang Bani Israil, anak-anak keturunan yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dan Allah banyak memberikan mereka, diberikan nikmat oleh Allah SWT, diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya, kemudian pernah diberikan makanan surga, Bapak Ibu, manna wa salwa. Ini makanan surga. Daging, ya, ada daging, ada susu, pokoknya makanan surga. Tapi orang itu kalau nggak bersyukur, malah mintanya makanan-makanan dunia. Nyuwun brambang, nyuwun timun, itu kan makanan dunia itu, ya kan? Itu nggak perlu ke surga, karena itu di dunia sudah banyak, ya kan? Itulah orang yang nggak bersyukur, Bapak Ibu. Malah sudah diberikan nikmat yang lebih, malah diganti. Pilihnya ingin yang makannya kualitasnya yang lebih rendah. Brambang, bawang, timun, itu kan makanan-makanan dunia, ya. Padahal mereka sudah diberikan apa? Makanan surga, Bapak Ibu. Nah, sehingga Allah banyak mengingatkan, ya, yaitu ya Bani Israil, butuh nikmat Allah alaikum. Ingatlah nikmat Allah apa sekali kalian. Allah alam bisawab. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore kali ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan nanti untuk puasa pada hari Asyura pada tanggal 10 atau tanggal 10 sama 9. Ya, mudah-mudahan dengan puasa itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita tetap diberikan istiqomah dalam iman dan Islam, senantiasa diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, diberikan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solihah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kita akhiri acara kesempatan sore kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakumullah khair kepada Ustaz yang telah memberikan materi kajian pada hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada semuanya dan kita bisa